Oke, halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai kelas pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua tundukkan kepala terlebih dahulu ya untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mari semuanya kita tundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa diucapkan. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, saya ingin absensi terlebih dahulu ya. Oke. Azumi ada? Pak Fauzan, Hasna, Irfan, Kaihanata, Salman, Deli, Ibu. Terima kasih ya teman-teman. Nah, sebelum masuk di pematerian, saya ingin memperlihatkan beberapa gambar terlebih dahulu ya. Nah, ketika kalian melihat gambar ini, apa sih satu kata pertama yang ada di benak kalian? Keren. Lainnya? Susah, Bu. Nah, berdasarkan jawaban teman-teman yang berbeda-beda tadi, itu disebut sebagai perspektif ya, atau sebagaimana yang kita tahu, perspektif itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, di dalam gambar dasar juga ada perspektif. Apa itu perspektif dalam gambar dasar? Perspektif adalah teknik visual yang digunakan untuk menciptakan ilusi kedalaman dan ruang pada permukaan data. Teknik perspektif ini memungkinkan objek yang digambar dapat memiliki dimensi nyata dengan memperhatikan sudut pandang dan posisi relatif terhadap pengamat. Perspektif berfungsi untuk menampilkan bagaimana suatu objek terlihat ketika diamati dari jarak dan sudut tertentu, sehingga memberikan kesan proporsi, skala, dan hubungan spasial yang lebih realistis. Lanjut. Nah, di dalam perspektif ini ada beberapa prinsip yang digunakan. Yang pertama ada garis horizon, yang kedua ada titik hilang, yang ketiga ada garis panduan, dan yang keempat ada sudut pandang. Nah, garis horizon ini adalah garis imajiner yang posisinya sejajar dengan permukaan tanah dan setinggi dengan mata pengamat kita atau level. Garis horizon ini digunakan untuk membantu kita dalam menentukan sudut pandang nantinya. Yang kedua adalah titik hilang. Titik hilang ini digunakan untuk menentukan bagaimana objek-objek diposisikan dalam sudut pandang yang kita inginkan. Di dalam perspektif itu ada 3 jenis titik hilang. Yang pertama ada 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Yang ketiga ada garis panduan. Sebagaimana namanya, garis ini akan membantu kita untuk menentukan skala, proporsi, atau perspektif agar menjadi lebih benar gitu. Dan bagian terhadap sudut pandang. Sudut pandang ini adalah persepsi hasil dari bagaimana kita melihat suatu objek dalam suatu gambar. Mungkin ada teman-teman belum terbayang, saya akan menggambarkannya. Nah, tadi yang pertama itu ada garis horizon yang sejajar dengan mata kita sebagai pengamat. Contoh. Nah, yang kedua tadi ada titik hilang. Di sini saya akan mencoba menggunakan 2 titik hilang pada bagian ujung kiri dan ujung kanan. Kemudian dikasih namanya biar tidak lupa. Nah, tadi yang ketiga itu ada garis panduan. Contoh. Di sini saya juga akan membuat objeknya. Misal kayak gini ya. Nah,
ini dari tampak air level yang sebenarnya dengan kita. Lalu ini saya akan mencoba menggambar yang dengan pengambilan berbelit air. Dan di sini saya akan coba untuk menggambar dengan sudut flow air. Bisa dipahami ya, teman-teman? Kita ada jenis-jenis perspektif. Pertama ada perspektif 1.3. Bisa dilihat dalam gambar garisnya itu sejajar antara kanan kiri dan bertemu di satu titik pada garis horizon yaitu di tengah. Perspektif 1.3 ini cocoknya kalau kalian mau menggunakannya untuk menggambar sesuatu yang mengarah langsung ke depan seperti pada gambar ini. Nah, yang kedua ada perspektif 2.3. Titik hilang itu ada pada garis horizon yang di ujung kanan dan ujung kiri. Perspektif 2.3 ini harus kalau kalian mau menggunakannya untuk menggambar sebuah bangunan yang terlihat lebih pada misal sudut kanannya atau sudut kirinya gitu. Dan terakhir ada perspektif 3.5. Ada 3 garis hilangnya pada garis hijaunya, ada di kanan, kiri, dan di atasnya. Nah, kalau di gambar ini itu titik hilang ketiganya ada di atas, juga menciptakan kesan bangunan yang menjulang dan program gitu. Perspektif 3.5 ini cocok kalau kalian mau menggunakannya untuk menggambar sesuatu yang dramatis. Oke, sekarang saya ingin dua orang untuk menentukan 2.3 pada garis horizon dan menentukan 3.3 pada garis horizon. Oke, siapa yang mau mengajarkan untuk menentukan 2.3? Boleh kan, silahkan. Gila, hebatnya. Oke, selanjutnya siapa yang mau menentukan 3.3 pada garis horizon? Boleh kamu? Itu yang tadi ini sama langsung. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang lain juga sebagai tugas dari bawah rumah, saya ingin kalian menggambar sebuah bangunan menggunakan perspektif 1.3 yang mengarah langsung ke depan kayak tadi. Oke, mungkin sedikit saja yang bisa disampaikan. Jadi saya akan tutup kelas hari ini dan terima kasih semuanya.